In Memoriam Diogo Jota. Liverpool pensiunkan nomor punggung Jota. Klub Eropa lakukan mengheningkan cipta untuk Jota. Jordi Amat pilih gabung Persija. Tidak ada klub Liga 1 di kompetisi ASEAN. Menyusul kepergian mendadak Diogo Jota, Liverpool membuka kesempatan kepada siapapun untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Lansir dari situs resmi Liverpool, The Reds telah menyediakan buku ucapan duka cita yang ada di lobi Anfield dan dapat diakses hingga tanggal 6 Juli nanti. Para fans dapat menuliskan ucapan di buku tersebut dari jam 9 pagi sampai 5 sore waktu setempat. Selain itu, Liverpool juga menyediakan buku duka cita yang bisa diakses secara daring bagi fans di luar Inggris di website klub. Liverpool telah sepakat untuk mempensiunkan nomor punggung 20 yang dikenakan mendiang Diogo Jota sebagai bentuk penghormatan. Mengutip dari situs resmi Liverpool, seluruh elemen yang ada di Liverpool setuju untuk mengabadikan Jota dalam nomor punggung 20 yang tak akan lagi digunakan. Liverpool menganggap nomor tersebut sangat identik dengan Jota, mengingat ia datang dari Wolverhampton pada 2020 dan baru saja membawa The Reds menjuarai Liga Inggris yang ke-20. Bagi Liverpool, Jota telah membawa mereka menuju kejayaan. Pihak keluarga Diogo Jota di Portugal telah mengkonfirmasi rincian upacara pemakaman mendiang bersama sang adik, Andre Silva. Menurut The Sun, sebelum pemakaman berlangsung, jenazah Jota dan Andre akan dibawa ke Kapel Sao Come di Gondomar pada Jumat pagi waktu setempat untuk upacara peringatan. Upacara tersebut akan dipimpin oleh pastor setempat. Esoknya akan diadakan misa pemakaman dan serangkaian acara lainnya. Pemakaman Jota dan Andre akan dilakukan di kota kelahiran mereka, Gondomar. Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, diketahui akan menghadiri pemakaman tersebut. Tim nasional putri Portugal dan Spanyol menghormati kepergian Diogo Jota dengan mengheningkan cipta secara hikmat. Mengabarkan dari Metro, prosesi mengheningkan cipta dilakukan selama 1 menit sebelum pertandingan pembuka Euro Women 2025 di Swiss. Suasana di stadion dipenuhi emosi haru dan penghormatan dari semua orang yang ada di sana. Pendukung Portugal mengenakan pita hitam di lengan dan membawa poster bergambar Jota. Begitupun dengan supporter Spanyol yang memberikan tepuk tangan tanda penghormatan. Mengheningkan cipta juga dilakukan oleh klub-klub besar yang tengah berlaga di Piala Dunia antar klub 2025. Melaporkan dari Gazeta Express, Real Madrid, Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain tampak melakukan mengheningkan cipta sejenak sebelum memulai sesi latihan. Momen tersebut diabadikan dalam unggahan di media sosial klub-klub itu. Salah satu momen yang menyentuh adalah saat Trent Alexander-Arnold terlihat yang memimpin mengheningkan cipta bersama pemain Madrid. Kendati sudah pindah, Trent tetap punya memori yang kuat dengan mendiang Jota semasa di Liverpool. Dari kabar duka, kita menuju ke kabar lain. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, mulai bergerak membuka pintu keluar pada Rodrigo Goes untuk meninggalkan Real Madrid. Melansir dari Football Espada, Rodrigo semakin disingkirkan Los Merengues setelah peluang bermainnya terus menipis. Keputusan ini sangat kontras dengan ucapan Xabi saat diperkenalkan sebagai pelatih yang ingin mempertahankan Rodrigo di timnya musim depan. Arsenal dikabarkan sudah menggelar pembicaraan awal dengan agen Rodrigo dan mempersiapkan tawaran awal sekitar 70 juta euro. Atletico Madrid mulai bersedia mendengarkan tawaran apapun yang masuk untuk Conor Gallagher musim panas ini. Mengutip dari Vichages, Gallagher yang tampil dalam 47 laga dan mencetak 4 gol, posisinya semakin tak aman musim depan. Pasalnya, Atletico sudah mendatangkan Alex Baena dan Johnny Cardoso yang membuat posisinya semakin terguncang. Atletico tak terburu-buru menjual Gallagher namun siap mempertimbangkan jika ada tawaran menarik. Diperkirakan harga yang dipasang Atletico di kisaran 40 hingga 50 juta euro.
Masih dari Atletico Madrid, Los Colchoneros dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memboyong gelandang Fulham, Alex Iwobi. Menurut Goal, langkah ini mengejutkan banyak pihak karena Iwobi sebelumnya tampil solid bersama Fulham di Premier League. Diego Simeone disebut sangat tertarik menambah kreativitas lini tengah timnya. Simeone melihat pemain asal Nigeria itu sebagai opsi potensial. Meski demikian, hingga kini belum ada tawaran resmi dari Atletico. Pembicaraan dengan Fulham masih dalam tahap awal. Melompat ke Italia, AS Roma hampir menyelesaikan peminjaman striker Uzbekistan Eldor Shomurodov ke Istanbul Başakşehir. Mengabarkan dari Football Italia, detail kesepakatan pinjaman tersebut senilai 3 juta euro ditambah dengan bonus 1 juta euro. Selain itu, Başakşehir dapat membeli Shomurodov secara permanen. Roma menggunakan dana peminjaman Shomurodov untuk memenuhi target financial fair play sekitar 60 juta euro. Selain itu, kepindahan ini sekaligus memberi kesempatan Shomurodov untuk persiapan jelang Piala Dunia 2026. Inter Milan disinyalir mulai ikutan mengejar gelandang Palmeiras Richard Rios usai penampilan impresifnya di Piala Dunia antar klub. Melaporkan dari Goal, meski memiliki klausul pelepasan senilai 100 juta euro, Inter diyakini bisa mendatangkannya dengan nilai jauh lebih murah. La Beneamata mengincar kemungkinan mendatangkan Rios di harga 30 juta euro. Runner-up Liga Champions musim lalu itu sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran. Inter kini berhadapan Paris Saint-Germain dan Al Hilal yang bersedia membajaknya dari Brasil. Sebelumnya, Palmeiras menolak tawaran dari West Ham untuk pemain 25 tahun itu. Setelah mengamati Marco Asensio yang menolak tawaran Fenerbahce, AC Milan kini mulai maju untuk menggoda pemain 29 tahun tersebut. Melansir dari Football Italia, Asensio menolak tawaran klub asuhan Jose Mourinho senilai 15 juta euro termasuk bonus. Sang pemain kini lebih condong untuk bergabung ke San Siro. Milan dilaporkan sudah membuka pembicaraan soal kontrak personal dengan pemain PSG tersebut. Rossoneri yakin dapat mengungguli Villarreal dalam urusan nominal penawaran pada Asensio. Asensio masih terikat kontrak sampai Juni 2026 bersama PSG. Olympique Marseille sekarang bersaing dengan Leeds United untuk mendatangkan Timothy Weah dari Juventus. Menurut Get Football News France, Marseille sudah memulai negosiasi untuk memperkuat posisi bek sayap kanan. Marseille mengajukan opsi pembelian atau pinjaman dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro kepada Weah. Pemain asal Amerika Serikat itu menjadi incaran karena Marseille sedang mencari pengganti Luis Enrique yang hengkang ke Inter Milan. Saat ini negosiasi masih terus berlangsung dengan Juventus. Borussia Dortmund telah resmi mengumumkan kepergian Jamie Gittens menuju Chelsea. Mengutip dari Get Football News Germany, Dortmund dan Chelsea sudah sepakat secara prinsip memindahkan winger 20 tahun tersebut. Nilai transfernya berkisar antara 52 hingga 65 juta pounds termasuk bonus, dengan kontrak berdurasi 7 tahun. Proses kepindahan Gittens sedang dirampungkan Chelsea di Amerika Serikat saat Piala Dunia antar klub. Gittens yang membela Dortmund sejak 2020 kini pindah untuk memperkuat sektor sayap kiri Chelsea usai keputusan tak mempermanenkan Jadon Sancho. Sekarang dari Indonesia, Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menegaskan bek senior timnas Indonesia Jordi Amat kini kian dekat bergabung dengan Macan Kemayoran. Melaporkan dari Bola Sport, Amat yang dilepas Johor Darul Takzim diperkirakan tiba di Jakarta dan segera menjalani medical check-up bersama tim dokter Persija. Perekrutan ex-Swansea City ini atas permintaan pelatih Mauricio Souza menambah opsi lini belakang. Amat akan menjadi rekrutan ketiga Persija setelah mendatangkan Axel Runtukahu dan Van Basten Souza. Sementara itu, PT Liga Indonesia baru sudah mendaftarkan Malut United dan Persebaya Surabaya ke AFF untuk tampil di ASEAN Club Championship 2025-2026. Namun, langkah tersebut menemui batu sandungan.